Halo adik-adik, Assalamualaikum. Kali ini Kak Ani akan membacakan cerita pelajaran untuk Rengga. Di kelas, Rengga dikenal sebagai anak yang jahil. Dia suka menjahili teman-temannya. Rengga suka melepas kunci rambut Anita secara diam-diam. Padahal rambut Anita sudah dikunci rapi oleh ibunya. "Rengga, ibuku sudah mengunci rambutku dengan rapi. Kenapa kamu lepas?" kata Anita. "Aduh, bagaimana ini? Aku tidak bisa mengunci rambut sendiri." Rengga suka mencoret-coret buku catatan Lisa dengan bolpoin. "Rengga, kenapa kamu mencoret bukuku?" kata Lisa. "Aduh, ini buku pelajaran penting." Rengga juga suka menyembunyikan barang teman-temannya. Contohnya, menyembunyikan sepatu Johan saat pelajaran olahraga. Saat kembali ke kelas, Johan kebingungan karena sepatunya tidak ada. "Kok sepatuku tidak ada ya? Aduh, di mana ya? Tadi yang terakhir berada di kelas kan Rengga. Oh, tidak salah lagi. Pasti dia yang menyembunyikan sepatuku. Hei Rengga, di mana sepatuku? Cari saja sampai ketemu. Kok tempat pensilku tidak ada? Bagaimana ini? Sebentar lagi ulangan." Rengga pernah menyembunyikan tempat pensil Ririn saat jam pelajaran, padahal waktu itu sedang akan diadakan ulangan. "Kenapa, Rin? Tempat pensilku tidak ada." "Pasti ulah Rengga." "Sudah Rin, jangan menangis. Kamu pakai alat-alat tulisku saja. Setelah ulangan nanti kita cari tempat pensilmu." Hampir semua teman sekelas pernah dijahili Rengga. Teman-teman sekelas sangat jengkel dan kesal dengan perbuatan Rengga. Hingga suatu hari, saat Rengga tidak ada di kelas pada jam istirahat, teman-teman merencanakan sesuatu. "Teman-teman, aku sudah kesal dengan perbuatan Rengga. Tadi pagi buku tugasku hilang. Aku menemukannya di tempat yang tersembunyi." "Wah, itu sih pasti perbuatan Rengga." "Iya, kemarin dia menyobek hasil anyamanku. Akhirnya aku harus mengulang lagi membuat anyaman yang baru. Dia sangat menyebalkan. Bagaimana kalau kita beri dia pelajaran agar dia jera dan tidak jahil lagi?" "Itu ide bagus. Kita sembunyikan saja tasnya, biar dia tahu bagaimana rasanya kehilangan buku dan tempat pensil." "Boleh, sini, aku akan sembunyikan jauh dari ruang kelas ini." Anto pun mengambil tas Rengga dan menyembunyikannya di tempat yang jauh dari kelas. Saat jam pelajaran mulai dan Rengga masuk ke kelas, dia kebingungan karena tasnya hilang. "Loh, tasku mana ya?" "Kamu menyembunyikan tasku ya?" "Tidak, aku tidak tahu." Teman-teman acuh dan tidak menanggapi Rengga. Mereka tetap melanjutkan kegiatan mereka masing-masing. Rengga pun gelisah karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Ia tidak memiliki buku dan alat tulis untuk mencatat. Bu guru heran melihat Rengga yang hanya duduk diam dan tidak mencatat. "Rengga, anak-anak lainnya mencatat, tapi kenapa kamu malah diam saja? Nilai ulanganmu selalu jelek, dan sekarang kamu malas mencatat. Apa kamu mau tidak naik kelas?" "Saya tidak bisa mencatat, Bu. Tas saya hilang." Rengga tidak dapat menahan diri, ia sangat sedih dan kesal.
Hei teman-teman, siapa yang menyembunyikan tasku? Yang biasanya suka menyembunyikan tas kan kamu. Anak-anak di kelas ini tidak ada yang suka jahil, apalagi sampai menyembunyikan tas. Iya, mungkin saja kamu lupa menaruhnya, atau ada anak kelas lain yang mencuri tasmu. Tidak, aku meninggalkannya di kursi saat aku pergi ke kantin. Ayolah, aku tidak bisa mencatat pelajaran, sebab sebentar lagi jam pulang sekolah. Bagaimana kalau aku belum juga menemukan tasku? Di mana kalian sembunyikan tasku? Bagaimana kalau nanti diambil orang lain? Anak-anak, tenang. Baiklah, sebenarnya apa yang terjadi? Di mana tas Rengga? Ayo mengaku. Kami semua sepakat untuk menyembunyikan tas Rengga, Bu. Kami ingin Rengga tahu bagaimana rasanya dijahili karena selama ini dia selalu menjahili kami. Dia pernah menyembunyikan sepatu saya saat olahraga. Iya, Bu, Rengga pernah menyembunyikan tempat pensil saya saat ulangan. Saya sudah membuat tugas anyaman dengan susah payah, Bu, tapi disobek oleh Rengga. Dia selalu menarik tali rambutku, Bu. Rengga pernah mencoret-coret buku pelajaran saya, Bu. Baiklah anak-anak, tenang. Sekarang ayo kembalikan tas Rengga. Tasmu ada di dekat pos satpam, Rengga. Rengga pun langsung keluar kelas untuk mengambil tasnya di pos satpam. Ya sudah Rengga, mulai sekarang jangan jadi anak nakal. Jangan suka jahil karena akan menyusahkan teman-teman yang kamu jahili. Anak-anak, kehilangan barang itu tidak menyenangkan. Kita jadi panik, bingung dan takut. Bagaimana kalau sampai barang itu jadi benar-benar hilang saat disembunyikan? Mencoret-coret buku sembarangan, menarik tali rambut, menarik tali sepatu, dan sebagainya. Itu juga perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Kita sendiri tidak mau diganggu dan dirugikan kan? Tidak, Bu. Rengga menyadari kesalahannya. Sepulang sekolah, ia langsung meminta maaf kepada teman-temannya atas perbuatan jahilnya selama ini. Teman-teman, maafkan aku ya. Selama ini aku sudah menyusahkan kalian. Aku suka jahil dan mengganggu kalian. Maaf ya. Tidak apa-apa Rengga, kami memaafkanmu. Asal jangan menarik tali rambutku lagi ya. Haha. Demikianlah adik-adik, kita tidak boleh jahil ya. Sampai di sini dulu ceritanya. Dadah. Wassalamualaikum.